Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa sejenak sebelum kita belajar firman. Bapa, pada saat ini kami belajar lagi kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Dan kami rindu, kami semakin melekat, kami semakin erat, kami semakin dekat kepada Engkau, supaya kami mempunyai pijakan yang benar, yaitu kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar, buat apa sih kamu hidup itu? Ada pernah kita mungkin mendengar. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan tema, yaitu hidup bagi Kristus, yang terambil di dalam surat Filipi 1 ayat 21. Demikian bunyinya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita mendengar firman ini, maka ingatan kita akan melayang kepada kehidupan Rasul Paulus, di mana dia dalam kondisi yang tidak baik, tetapi dia masih menulis surat-suratnya untuk jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan makna hidup, seperti tadi saya katakan, seseorang selalu menjadi bahan renungan dan pemikiran manusia di seluruh muka bumi ini. Apakah hidup itu sepenuhnya milik orang yang bersangkutan? Apa yang harus dilakukan seseorang dengan hidup yang dimiliki? Masing-masing kita kan selalu berpikir, bagaimana ya kita hidup ini sebaiknya. Mungkin ada cara apakah yang harus kita tempuh untuk memperoleh kebahagiaan. Ada juga, apakah dengan semata-mata mengejar kepuasan dan kenikmatan pribadi? Konotasinya bermacam-macam kepuasan itu. Ada yang mengatakan saya harus kaya raya, ada yang harus bisa tidur dengan nyenyak, itu juga kenikmatan, itu juga kebahagiaan. Masing-masing memahami kepuasan atau kenikmatan atau kebahagiaan itu berbeda-beda, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas prinsip hidup yang setelah ini dipegang oleh Rasul Paulus. Hidupnya ialah untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan menyebarkan kabar baik. Bahkan dalam kesusahan, seperti tadi saya katakan, dalam penderitaan sekalipun, Paulus tetap bersyukur, karena melalui kesulitan itu Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan prinsip hidup tidak heran jika Paulus masih tetap dapat bersyukur dan bersukacita walaupun ia sedang berada dalam kondisi yang buruk. Nah, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika, katakan di awal tadi, ia dalam kondisi yang tidak baik, yaitu di penjara karena pemberitaan Injil. Namun hal itu tidak membuat Rasul Paulus sama sekali tidak berputus asa dalam keadaan yang demikian. Justru sebaliknya, dalam surat Filipi, Rasul Paulus menasihat jemaat Filipi untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Wow, Rasul Paulus begitu luar biasa karena pengenalan akan Kristus. Puji Tuhan, kiranya kita juga meneladani ataupun mencontoh seperti Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu, setiap orang tentu percaya seharusnya meneladani Rasul Paulus. Tentu itu keinginan kita. Sudah selayaknya lah ya, jika mereka memiliki prinsip hidup yang sama seperti yang dimiliki
oleh Paulus. Bapak Ibu, mempersembahkan hidup Rasul Paulus sepenuhnya bagi Kristus. Kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, untuk pemberitaan Injil, meskipun ada hal-hal tidak baik yang dia peroleh, tetapi pengenalan akan Kristus jauh lebih berarti dari apapun yang dia miliki. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, di mana Yesus harus mati menanggung dosa kita di kayu salib. Puji Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadi korban penebusan, korban pengganti manusia yang selayaknya manusia binasa karena segala perbuatan kita. Oleh karena itu, sebagai umat tebusan, sudah selayaknya lah Bapak Ibu ya, orang-orang percaya membuat komitmen yang teguh untuk hidup bagi Kristus dan melakukan semua firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kalau secara daging kita tidak akan pernah bisa secara manusia, karena manusia syarat dengan keinginan, pikiran, ucapan yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Hidup bagi Kristus merupakan bukti ucapan syukur Rasul Paulus atas keselamatan yang diperolehnya. Begitu juga kita hidup bagi Kristus dengan menjadi suratan yang terbuka, yang dilihat, yang dibaca oleh setiap orang melalui sikap hidup kita, tindakan kita, ucapan kita, di mana kita berada, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita di suatu instansi, di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kita menjadi suratan yang terbuka, sehingga kita mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kita mau belajar bersama-sama menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah menebus segala dosa kesalahan kami, segala pelanggaran yang kami lakukan, segala hal-hal yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, bahkan yang kami lakukan. Engkau sudah mengampuni dan Engkau sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu yang tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, untuk Tuhan berkenan menuntun kami, membimbing kami menuju jalan-jalan kebenaran-Mu, supaya kehidupan kami sungguh berguna bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Biarlah kehidupan kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang menyebarkan bau harum bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.